Ibu, terima kasih. Silakan duduk ya Nak, duduk senyamannya aja. Iya Ibu. Ini dengan Nak Jusna ya? Ya Bu, betul. Saya yang kemarin sudah berjanji sama Ibu ingin melakukan sesi konseling Bu. Gimana kabarnya hari ini Nak Jusna? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini sudah makan? Sudah Bu. Oh, makan apa kalau boleh tahu? Makan ayam geprek Bu sama teman-teman. Oh, enak ya makan geprek. Tadi ada mata pelajaran apa Nak? Mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya Bu. Kalian ngapain aja tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia? Kami belajar kayak memecahkan masalah Bu, seperti teka-teki begitu Bu. Seru ya kelasnya ya? Iya Bu, seru. Oke, ini merupakan sesi konseling pertama kita ya? Iya Ibu. Oke, Mbak Jusna, jadi sebelum sesi konselingnya kita mulai, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal dulu. Yang pertama di sini dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan Mbak Jusna. Jadi baik data pribadi Mbak Jusna ataupun apa yang nanti Mbak Jusna ceritakan di sini itu pasti akan dijaga dengan sangat ketat dan aman dan tidak akan bocor ke pihak luar. Kecuali jika memang nantinya kita ketahui permasalahan Jusna yang sudah cukup berat, barulah memungkinkan kita untuk meminta bantuan kepada pihak luar ataupun pihak yang lebih profesional. Nah, di sini ada kontraknya, surat pernyataan persetujuan untuk sesi konselingnya. Nah, Jusna bisa baca terlebih dahulu. Jika memang sudah siap dan bersedia, silakan ditandatangan ini ya. Iya Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, jadi Kak Jusna tidak perlu takut. Di sini Kak Jusna boleh menceritakan apapun yang mungkin sedang membebani pikiran Kak Jusna atau yang mungkin bikin Kak Jusna overthinking. Nah, Kak Jusna bisa leluasa di sini cerita sama dulu, apapun boleh, senyamannya aja. Jika Kak Jusna sudah siap, mungkin bisa diceritakan apa permasalahannya Kak Jusna. Iya Bu, saya jadi begini Bu, saya itu Bu punya masalah. Saya itu Bu anaknya takut Bu, panik kalau saya sering dipilih untuk maju di depan kelas Bu, karena anak saya itu memang sulit mengubah sifat saya yang anaknya itu Bu takut, karena saya itu takut kalau saya maju Bu, saya itu takut salah Bu. Sejak kapan kamu merasakan hal ini Nak? Sejak saya SD sih Bu, tapi kalau kelasnya Bu saya lupa saya kelas berapa. Sejak SD. Oke. Tadi Kak Jusna menceritakan takut atau mungkin ada hal lain atau mungkin Kak Jusna ada merasakan hal lain selain takut tadi? Hal yang lain Bu, kalau saya maju di depan Bu, saya itu takut kalau saya takut salah menjawab Bu, dan saya takut kalau teman saya juga menertawakan saya Bu. Apakah selain takut ada hal lain, misalnya tangan berkeringat, gemetar atau bagaimana? Iya Bu, ketika saya maju di depan Bu, saya itu panik, gugup, dan saya itu Bu sering gemetar Bu, dan saya keringat dingin Bu. Oke. Tadi kamu bilang kamu merasakan hal ini sejak SD. Iya Bu. Kalau boleh tahu ada kejadian apa saat SD sehingga membuat kamu merasa takut ataupun cemas berlebihan saat sedang tampil di depan atau presentasi di depan kelas? Saya takut Bu kalau saya ditertawakan oleh teman saya Bu. Apakah saat kamu SD pernah ada kejadian seperti itu yang dimana kamu ditertawakan oleh teman sekelas saat tampil di depan kelas? Iya Bu, saat saya di depan kelas saya beberapa kali ditertawakan oleh teman saya Bu, karena saya salah menjawab pertanyaan dari guru saya Bu. Kalau boleh tahu kejadiannya seperti apa Nak? Kejadiannya Bu seperti kayak waktu pelajaran matematika Bu, saya itu disuruh ke depan untuk menjawab pertanyaan soal-soal yang diberikan sama guru Bu. Dan pada saat saya menjawab Bu, saya takut saya di situ salah Bu, dan teman saya itu Bu langsung menertawakan saya Bu, karena saya salah menjawab pertanyaan dari guru saya Bu. Kalau kamu ingat lagi yang menertawakan kamu ada berapa orang? Kira-kira ada 2-3 orang sih Bu. Oke. Apakah hal itu kamu merasakan sampai sekarang yang tadi kamu bilang kamu merasa takut, gugup, cemas, panik, tangan kamu berkeringat, gemetar juga? Apakah hal itu kamu rasakan sampai saat ini? Iya Bu, saya sampai sekarang saya masih merasakan kalau saya itu masih takut Bu untuk berbicara di depan kelas Bu. Saya sering gugup Bu ketika dipilih atau diberikan pertanyaan sama guru saya Bu. Ketika saya menjawab saya takut salah Bu. Oke.
Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 9 Bu. Oke, kelas 9. Nah, apakah saat kamu kelas 9 atau mungkin saat kelas 7, 8, saat kamu sedang tampil di depan kelas atau presentasi di depan kelas, kalau misalnya kamu ingat lagi, ada berapa orang yang menertawakan kamu? Kalau saya maju di depan kelas Bu, hampir sebagian di kelas saya tuh menertawakan saya Bu, ketika saya salah menjawab pertanyaan dari guru saya Bu. Seperti itu. Oke, Najisna, setelah Ibu mendengar cerita kamu, Ibu sudah mulai sedikit paham di mana ternyata kamu ini mengalami yang namanya kurang percaya diri atau rasa rendah diri, di mana kejadian awalnya saat masih SD kamu ditertawakan oleh teman sekelas kamu karena memberi jawaban yang salah saat tampil di depan kelas, dan itu terbawa hingga sekarang. Jadinya saat kamu presentasi atau tampil di depan kelas, kamu itu merasa takut, panik, cemas, gugup, tangan gemeteran, dan berkeringat sedikit juga. Nah, dimana saat ini kamu sudah kelas 9 dan kamu merasa ingin berubah ya? Iya Bu, jadi saya itu memang anaknya kurang percaya diri Bu ketika maju di depan kelas Bu. Saya takut salah Bu, tapi saya juga melihat teman-teman saya tuh Bu, saya juga mau jadi seperti teman saya Bu yang berani maju di depan kelas Bu dan bisa menjawab pertanyaan dari guru saya Bu yang diberikan oleh guru. Oke, baik. Apakah ada hal lain yang kamu rasakan juga kan Islam? Yang saya rasakan tuh Bu, saya itu pengen juga Bu seperti teman-teman saya yang bisa menjawab pertanyaan dari guru saya, tapi saya tuh memang anaknya kalau setiap maju Bu, saya tuh takut sekali Bu, saya gugup. Padahal yang ada di pikiran saya itu Bu, saya tuh bisa menjawab, cuman saya sulit untuk mengutarakannya Bu. Seperti itu. Kalau boleh tahu, apa yang kamu rasakan ketika kejadian saat ditertawakan oleh teman sekelas kamu? Ya, saya merasa malu Bu, saya malu dan saya merasa kurang percaya diri Bu, karena saya sudah menjawab pertanyaan tapi saya tetap ditertawakan oleh teman saya Bu. Jadi muncul pikiran-pikiran negatif gitu ya? Iya Bu, tapi ketika saya menjawab Bu, guru saya juga memberikan beritahu pada saya itu Bu sudah cukup bagus, tapi cuman jawabannya kurang tepat Bu. Tapi di situ juga saya merasa saya itu bisa, cuman saya tetap malu Bu ketika saya ditertawakan oleh teman saya Bu. Oke, baik, saya sudah cukup paham. Nah, setelah mendengar cerita Najisna tadi, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan teknik reframing? Apa itu Bu teknik reframing? Jadi teknik reframing ini kita akan coba mengubah sudut pandang yang baru, di mana tadi Najisna sering kepikiran atau sering overthinking dengan pikiran-pikiran yang negatif saat Najisna sedang tampil di depan kelas. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah hal itu menjadi sudut pandang yang baru, sehingga Najisna pelan-pelan bisa berani tampil lagi di depan kelas. Bagaimana, Najisna bersedia? Nah, ya seperti itu Bu. Iya Bu, saya siap dan saya bersedia Bu. Oke, Najisna, Ibu akan bertanya beberapa hal. Jadi kalau misalnya menurut Najisna, apakah orang yang tampil di depan itu harus selalu sempurna? Idealnya Bu harus sempurna sih Bu ketika kita maju di depan kelas. Kenapa harus sempurna? Ya karena kalau kita maju kan Bu, terus kita bisa menjawab Bu, kita kan diberi nilai yang tinggi sama guru Bu, dan kita tuh merasa bahwa oh iya bisa Bu. Cuman ketika salah juga kita juga malu Bu dan ditertawakan sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada guru yang melakukan kesalahan kecil, apakah Najisna akan menertawakannya? Apakah ada teman-teman yang lain yang menertawakannya? Tidak Bu. Tidak. Lalu saat teman Najisna mungkin juga melakukan kesalahan kecil saat presentasi, apakah Najisna menertawakannya? Tidak juga Bu. Nah, coba kita melihat dengan sudut pandang yang baru setelah percakapan tadi, di mana saat teman atau misalnya ada guru yang melakukan kesalahan kecil, Najisna itu merasa biasa saja. Tapi ketika Najisna yang melakukan kesalahan kecil saat tampil di depan kelas, Najisna ini sudah merasakan seperti memalukan dan segala macam. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan sudut pandang yang baru, itu bisa berarti
teman-teman Najusna juga merasakan hal yang biasa-biasa saja ketika Najusna mungkin melakukan kesalahan kecil. Karena kita sama-sama belajar di sekolah Najusna, jadi melakukan kesalahan pun tidak apa-apa. Iya Bu. Nah, selanjutnya menurut Najusna orang yang sedang gugup itu karena apa? Ya karena dia takut Bu, takut salah ketika maju di depan Bu, takut kalau yang dia jawab tuh Bu takut salah dan ditertawakan oleh teman yang lain. Oke, dan itu yang kamu rasakan ya? Iya Bu. Nah, kalau misalnya kita melihat sudut pandang yang baru Najusna, padahal gugup itu bukan selalu berarti merasa takut atau mungkin sedang tidak siap, tapi gugup itu pertanda tubuh bahwa tubuh itu sedang menyiapkan sesuatu hal untuk menghadapi sesuatu hal yang besar. Jadi tidak selalu tentang rasa takut dan cemas. Bisa jadi Najusna merasa gugup, takut, cemas dan segala macam itu merupakan pertanda tubuh Najusna itu untuk menghadapi sesuatu hal yang besar. Iya Bu, saya mengerti Bu. Kalau kita tuh merasa gugup tuh kita tuh hanya merasa bahwa diri kita tuh mempersiapkan diri kita agar bisa berbicara di depan kelas Bu. Oke, nah tadi kan Najusna merasa kurang percaya diri, rendah diri juga ketika saat tampil di depan kelas. Bagaimana kalau misalnya kita ubah hal itu menjadi bahwa tampil di depan kelas itu adalah sebuah kesempatan? Kesempatan apa Bu? Kesempatan untuk kita bisa menunjukkan skill diri kita, menunjukkan keterampilan, keahlian, bakat kita. Jadi mulai sekarang kita coba ubah ya sudut pandang itu menjadi kalau misalnya kita tampil di depan kelas, itu berarti kita itu sedang belajar dan kita sedang usaha untuk mencoba meningkatkan kemampuan diri kita. Ya Bu, saya juga merasa saya tuh Bu ingin seperti teman-teman saya Bu yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kami Bu, dan saya juga merasa saya tuh ingin menjadi seperti teman saya bahwa saya tuh bisa, cuman saya tuh harus menghilangkan rasa takut saya Bu. Oke, nah setelah dari percakapan kita tadi, coba Najusna merangkum makna dan arti apa saja yang Najusna temukan dari percakapan kita. Yang saya tangkap Bu, yang pertama tuh kita tuh seharusnya tidak usah takut atau malu ketika tampil di depan karena kita tuh sama-sama belajar. Terus yang kedua, saya tuh Bu menangkap bahwa kita tuh harus berani tampil Bu. Ketika kita gugup tuh itu yang menjadi itu tuh diri kita tuh hanya mempersiapkan diri kita ketika kita ingin maju depan Bu. Dan yang ketiga tuh Bu, kita tuh harus bisa untuk tampil di depan Bu, dan kita tuh harus bisa menampilkan apa yang bakat kita miliki Bu, karena ketika kita tampil di depan Bu itu sebuah kesempatan yang bisa kita persiapkan agar kita bisa sama-sama belajar Bu ketika maju di depan Bu. Oke, bagus sekali ya penjelasan kamu barusan. Jadi Najusna, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sesi konseling pada hari ini, di mana pada awalnya Najusna merasa kurang percaya diri atau rendah diri ketika tampil maju di depan kelas ataupun presentasi di depan kelas. Nah ternyata setelah Mbak Jusna ceritakan tadi bahwa di saat waktu SD, Jusna itu pernah ditertawakan oleh teman sekelasnya karena memberikan jawaban yang salah. Tapi setelah kita mencoba untuk mengubahnya dengan sudut pandang yang baru, dengan situasi Jusna sekarang sudah di kelas 9 sekarang, ternyata sudut pandangnya itu bisa memiliki arti lain dan bisa berubah sangat besar ya, dimana di waktu SMP ini Jusna bisa perlahan-lahan belajar kembali untuk percaya diri dan bukannya tidak memperdulikan teman sekelas, tapi mencoba untuk lebih melihat ke diri sendiri, melihat ke potensi diri sendiri. Jusna, terima kasih hari ini telah bercerita kepada Ibu tentang permasalahan Jusna. Jusna sudah hebat banget dan berani banget datang ke sesi konseling hari ini dan menceritakan segalanya. Terima kasih atas keberanian Jusna. Bagaimana perasaan Jusna sekarang? Saya merasa lega sih Bu, saya sudah menceritakan apa permasalahan saya sama Ibu, dan saya juga ingin belajar bahwa sudut pandang orang itu berbeda-beda, dan kita tuh harus belajar bahwa dari kesalahan kita tuh harus belajar bahwa kita tuh bisa menampilkan apa yang bisa kita tampilkan Bu. Terus kita tuh bisa menjawab ketika diberikan pertanyaan oleh guru kita Bu ketika di depan, dan kita tuh tidak boleh takut salah Bu. Ketika kita tahu jawabannya kita harus menjawab
walaupun itu ditertawakan oleh teman kita tuh harus menganggap bahwa kita tuh sudah berani tampil di depan. Nah, habis melakukan sesi konseling ini Bu, saya merasa bahwa saya ingin belajar Bu. Ketika saya maju di depan, saya ingin belajar bahwa saya tuh bisa untuk tampil di depan kelas Bu, tanpa memperhatikan teman saya, bahwa kita tuh maju di depan pun Bu, belum tentu teman saya juga bisa, bahwa maka dari itu saya tuh harus berani tampil di depan Bu. Oke, terima kasih Najusna karena datang ke sesi konseling hari ini. Kita akhiri mencukupkan sampai hari ini dulu. Nanti kalau misalnya pada sesi konseling berikutnya nanti kita akan atur jadwal lagi ya. Terima kasih Najusna. Ya Bu, terima kasih juga Bu sudah mendengarkan permasalahan dan keluh kesah saya Bu. Dan terima kasih juga Bu sudah membimbing saya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Najusna, sama-sama.